Baik, Mitra Bisnis Pas FM, kontroversi penghapusan jabatan gubernur yang diusulkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Menurut Caimin dalam wawancara media, jabatan gubernur hanya sekedar seremonial lantaran bupati yang juga dipilih langsung tidak taat pada gubernur. Dipanggil dan diundang tidak pernah datang, rapat jarang kumpul, tapi kalau diundang pemerintah pusat malah datang. Nah, apa komentar, pendapat, atau saran Anda terkait dengan persoalan ini? Silahkan sampaikan ke line telepon kami di 633-9160. 633-9160. Ya, kalau menurut saya sejak dulu sampai sekarang kan gubernur itu ada mengatur setiap daerah. Jadi bukannya dihapus, yang lebih baik itu diperbaiki kinerja kerjanya supaya setiap daerah lebih baik. Itu saja. Terima kasih. Ya, jabatan gubernur masih dibutuhkan Pak di negara kita. Tapi mungkin susunan manajemennya harus dirubah. Karena bupati itu banyak mendapat sumber keuangan dari investor, perusahaan batubara, perusahaan kelapa sawit. Sedangkan perusahaan-perusahaan tersebut keamanannya sering diganggu oleh orang-orang keras tidak di wilayah tersebut. Nah, di sana tempat investor mengadu hanya kades, camat, kapolres, dan bupati. Tapi ujung tombaknya kades. Jadi mungkin gubernur nggak tahu, mas, nggak begitu memperhatikan hal itu. Sedangkan bupati, camat, sampai ke kades itu dibiayain oleh investor-investor tersebut untuk menjamin keamanannya, untuk memperlancar bisnisnya. Nah, uang-uang itu kan itu disetor ke atas oleh mereka itu, Pak. Jadi kalau gubernur tanya bupati nggak mau datang, ya mungkin takut bisa terjadi audit gitu. Jadi sebaiknya mungkin perusahaan sawit, perusahaan batubara itu pakai KPMG atau PricewaterhouseCoopers atau Ernst & Young untuk mengaudit keuangannya. Ini adalah dalam keuangannya. Dan juga pemerintah daerah juga diaudit juga. Jadi baru tahu apa yang terjadi sebenarnya. Terima kasih. Saya kira Caimin ini kurang bahan kali ya untuk menjadi pusat perhatian. Beliau ini aneh-aneh aja. Kalau tidak berfungsi, saya rasa lebih tidak berfungsi itu orang-orang yang berkumpul di Senayan itu. Coba produksi undang-undang berapa banyak? Banyak kan habisin anggaran aja tuh. Jadi ngaco lah ya. Kalau usul yang lebih berbobot lah Caimin, mumpung lagi ulang tahun NU nih. Jadi malah beliau tarik-tarik supaya Nadiin mau diajak-ajak ke PKB. Ya itu sih oke-oke aja, tapi ya itulah lebih ini dikit lah, lebih meningkat dikit. Caimin, terima kasih. Ya, kalau namanya usulan sih boleh-boleh aja, namanya juga usulan. Cuman kan menurut saya kan ini agak aneh. Gubernur tetap aja sangat penting. Kalau sampai ya ada gubernur, nanti hubungan presiden dengan bupati atau wali kota kan terlalu jauh. Jadi ya aturan ini aja, aturan negara aja kita pergunakan dengan baik, kita laksanakan dengan baik. Ya kalau Caimin usul ya mungkin kan ini mau pemilu, mau pilpres, barangkali dia mencari popularitas, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Terima kasih. Saya pikir jika ada tokoh politik yang ingin menghilangkan peran gubernur, itu seperti merampas hak demokrasi rakyat di provinsi tersebut. Maka sebenarnya gubernur itu merupakan representasi pemerintahan tertinggi di provinsi. Nah tentu bahwa saat sekarang ini ada gubernur yang efektif, maju provinsinya, semua indikator kemiskinan menurun, pengangguran menurun, ekonomi meningkat dan sebagainya ada.
Tetapi ada juga yang gubernur yang tidak lebih dari sekadar administratur ya, yang masuk pagi, pulang sore, tanda tangan surat-surat, Jumat pagi, Senin pagi, Zumba pulang gitu, ada juga. Nah, tapi ini harus diperbaiki oleh partai politik. Karena gubernur juga kan datang dari kader partai politik, bukan? Nah, oleh karena itu dengan menghilangkan atau ada usulan menghilangkan peran gubernur, itu sama seperti mengambil kebebasan demokrasi atau hak demokrasi dari rakyat di provinsi tersebut. Nah, oleh karena itu, tapi kalau Caimin memang sebagai sebuah diskursus men-trigger pemikiran supaya gubernur-gubernur yang hanya bersifat administratur tadi, yang kalau rapat itu makan lemper sama nyanyi-nyanyi organ tunggal, ya bagus juga, itu sebagai tamparan untuk membangunkan. Terima kasih Caimin untuk membangunkan gubernur-gubernur yang masih menjadi sekedar administratur. Terima kasih. Kalau menurut saya memang itu udah kontroversi, itu udah sangat lama sekali. Jadi gubernur ini memang hanya simbolik aja di daerah. Jadi bupati, wali kota itu tidak pernah takut sama gubernur. Jadi sebenarnya bukan sistem pemerintahannya yang salah. Jadi kalau menurut saya sistem anggarannya yang harus dirubah. Semua sistem anggaran pusat harus disalurkan melalui gubernur. Jadi dengan demikian nanti bupati, wali kota dan kepala daerah setempat tidak ada jalan lain dan dia hanya perlu permintaan persetujuan dari gubernur. Sistem ketatanegaraan kita dapat berjalan dengan baik. Itu saja menurut saya. Kalau saya punya pandangan berarti demokrasi kita kacau, benar nggak tepat. Jadi bangsa kita tuh istilahnya membre semuanya. Apa gimana? Jadi mereka itu masing-masing punya aturan sendiri. Ya, demokrasi yang kebablasan, ya nggak. Kebanyakan gubernur lah. Kalau bisa sih partai nggak boleh terbanyak, ya nggak. Jadi kacau. Mesti contoh seperti Koalseng, ya nggak. Partai satu maju kan negaranya, ya nggak. Jadi gitu aja kok repot. Ya sebenarnya gubernur itu tetap dipertahankan, tapi sistemnya yang harus diperbaiki. Jadi bupati, wali kota, sampai ke camat, sampai ke di bawah camat, itu adalah perpanjangan tangan dari gubernur. Jadi kalau ada income di daerah yang berasal dari investor, sebenarnya penghasilan daerah itu yang besar dari investor, bukan dari masyarakat. Jadi jangan ditolong sendiri oleh bupati. Maka itu bupati harus, gubernur harus berperan mengatur semuanya seperti pemerintah pusat juga. Jadi penghasilan daerah setor ke pusat, baru pusat yang bagi-bagi ke daerah. Jadi bukan setor ke bupati, bukan setor ke di bawahnya, tapi setor ke gubernur. Nanti gubernur yang aturnya. Makanya bupati itu merasa dia dalam segi income dia lebih besar dari gubernur, karena dia kontak langsung dengan investor. Dan jeleknya investor, dia dekat dengan pemerintah daerah seperti bupati, dan itu yang membuat lancar investasinya di daerah tersebut. Terima kasih. Ya itu semua namanya sontoloyo itu. Itu camat rasa gubernur, bupati rasa gubernur, ya kan? Sama seperti pendapat-pendapat yang lain yang barusan kasih pendapat itu sama sebenarnya. Pertama ya, partai terlalu banyak. Lihat aja tuh partai ada berapa biji di Indonesia nih. Aduh, pusing. Akhirnya sistem semua tuh berubah-ubah. Ya kan? Partai itu naik berubah, partai ini naik berubah. Aduh, sampai kapan kayak begini? Itu namanya sontoloyo. Ya jadi, rubah dulu partai itu kasih 2 saja, cukup 2. Udah 2 aja cukup, semua kampung di situ lah, bagi-bagilah sudah semua. Ya kan? Baru sistem diatur baik. Salah-salah siapa yang korupsi, antara mati dan penjara seumur hidup. Itu aja, udah sistem berjalan. Itu, terima kasih. Saya yakin dan percaya apa yang kita suarakan telah didengar oleh banyak orang dan juga instansi terkait. Sekali lagi terima kasih dan sukses untuk Anda.